keadaan sehat. Dalam keadaan bahagia. Iya, Masya Allah, Insya Allah. Baik, Masya Allah. Ketemu dengan Bunda Dani. Dan aku Bonbon. Iya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Bersama aku Bonbon. Yang paling ganteng, oh ye. Yang paling keren, oh ye. Masya Allah, Bonbon. Bonbon, sore hari ini ketemu lagi kita dengan teman-teman semua yang di rumah. Iya, teman-temanku yang solih-solihah, pecinta radio suara Gersik. Bunda, kita sore ini mau berkisah lagi. Iya, tentunya kita akan menemani teman-teman semua menghabiskan sore hari ini dengan mendengarkan kisah. Yeay! Tentunya Bunda berharap teman-teman semua yang ada di rumah sudah dalam keadaan mandi. Ya, Masya Allah. Tentunya cantik-cantik, ganteng-ganteng semua kan sudah mandi. Aku juga sudah mandi. Bonbon juga sudah mandi. Bonbon, Iya, Bonbon kalau mandi sehari berapa kali? aku kalau mandi itu teman-teman berkali-kali. Kok berkali-kali? Iya, soalnya aku mandinya itu dibilas. Oh, dibilas. Teman-teman juga, Gon. Tapi aku beda. Bedanya di mana ya, teman-teman? Teman-teman kalau di rumah kan mandinya juga berbilas air bersih ya. Iya, tapi aku mandinya di mesin cuci, teman-teman. Ngok, 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 ngok. Ngok, 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 ngok. Kok mandi di mesin cuci? Iya, aku kan boneka. Oh, iya, boneka ya. Jadi kalau boneka mandinya di Mesin cuci. tapi kalau teman-teman solih dan solihah tentunya mandinya Di kamar mandi dong. iya, Masya Allah. Teman-teman yang solih dan solihah, Bunda mengajak semuanya, terutama diri Bunda sendiri. Dan aku juga diajak ya, Bun. Iya, diajak untuk selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Aku juga. Aku juga. Baik, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Masya Allah. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat menghirup oksigen dengan gratis. Iya, coba kalau bayar. Iya, coba kalau bayar, benar katanya Bonbon, teman-teman. Karena apa? Ada saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit, itu menghirup oksigennya dengan membayar. Membayar kepada dokter. Membayar kepada dokter. Iya, karena harus membeli tabung oksigen. Sedangkan kita coba, teman-teman yang di rumah, coba tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Coba rasakan betapa segarnya oksigen dari Allah, betapa nikmatnya bisa menghirup oksigen dengan mudah, dengan bebas, dengan gratis lagi ya. Aku coba. Aku menghirup udara dari hidung. Tak keluarkan. Wah. Bukan begitu, mengeluarkannya pelan-pelan. Coba sekali lagi teman-teman, kalau Bunda mengatakan tarik nafasnya pelan-pelan dari hidung, rasakan betapa nikmatnya udara oksigen yang telah Allah berikan pada kita. Kemudian kita buang pelan-pelan lewat mulut ya. Coba hirup dari hidung, keluarkan. Masya Allah, ini nikmat yang terbesar ya teman-teman. Makanya kita patut bersyukur selalu pada Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih kita, Idola kita. Manutan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Baik, Masya Allah. Sore yang berbahagia ketemu dengan Bunda Dani ya. Lama kita tidak ketemu ya teman-teman. Teman-teman rindu tidak ya ketemu sama kita berdua? Kalau kita rindu ya Bunda ketemu teman-teman. Iya, rindu banget bisa nemani teman-teman pecinta radio suara Gersik yang ada di rumah. Karena terakhir Bunda ketemu teman-teman itu pas Ramadan. Waktu itu berkisah tentang ulat ya Bunda. Iya, tentang ulat yang sedang berpuasa. Nah, sore hari ini kira-kira Bunda mau berkisah tentang apa ya? Bunda mau berkisah tentang apa ya? Kok diikutin? Aku juga berpikir. Bunda juga berpikir. Iya,
karena aku juga senang teman-teman dengar kisah. Masya Allah, ada hiburan di dalam kisah itu, ada ilmu pengetahuan dan tentunya juga ada ibro. Penasaran? Mau dengar kisahnya sekarang? Atau nanti? Kalau begitu, teman-teman bersabar dulu ya. Kita lewat dulu setelah ini ya. Setelah yang satu ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Bunda sudah kembali ini, tapi tanpa bonbon. Di mana kira-kira bonbonnya? Bonbon sedang tidur. Bonbon ditaruh dulu supaya Bunda bisa berkisah dengan baik. Kalau ada bonbon kadang suka digangguin soalnya. Ayo. Ternyata bonbon dengar teman-teman. Dia teriak manggil-manggil. Masya Allah, bonbon biarkan dulu ya teman-teman tidur ya. Sekarang Bunda ingin bercerita tentang siapa lagi kalau bukan tentang Rasulullah ya. Bunda senang sekali menceritakan tentang sosok Rasulullah. Karena di dalam sosok Rasulullah ini, Masya Allah, ada suri tauladan yang luar biasa yang patut kita contoh. Namun sebelum berkisah nih, Bunda mau menyampaikan selamat Hari Buku Nasional yang kemarin jatuh pada tanggal 17 Mei. Masya Allah. Teman-teman semua di rumah juga suka baca buku ya? Senang sekali ya, kemarin itu ada peringatan buku nasional teman-teman. Adalah suatu hari di mana momen itu untuk memperingati pentingnya budaya membaca. Nah, teman-teman di rumah juga begitu ya. Jangan sampai lupa, harus rajin membaca buku pelajaran, membaca buku ensiklopedia atau buku-buku kisah ya. Masya Allah. Ayah bunda yang di rumah, tolong sediakan buku-buku untuk anak-anak kita ya. Biasakan membaca mulai sejak kecil. Dibiasakan diberi buku-buku di rumah, didampingi membacanya. Kemudian mengajak anak-anak kita ke toko buku, ke perpustakaan, atau sekedar jalan-jalan mungkin ya. Kalau Ahad pagi mungkin di Bundaran GKB itu kan Masya Allah banyak komunitas-komunitas ya. Kita menggelar tikar di sana, bawa makanan cemilan, kemudian bawa buku, dan kita bacakan buku cerita untuk anak-anak. Masya Allah, luar biasa. Memulai mencintai buku, belajar membaca buku, suka dengan buku sejak kecil. Nah, satu lagi, ayah bunda juga bisa itu setiap malam sebelum tidur dibacakan kisah-kisah untuk anak-anak. Ini akan membuat anak-anak nanti menjadi anak yang hebat. Kenapa? Karena dengan mencintai buku, suka membaca buku, akan banyak pengetahuan yang didapat, akan banyak ibrah yang didapat. Begitu pula dengan mendengarkan kisah, membacakan kisah untuk anak-anak ketika anak-anak sebelum tidur, itu akan terekam di dalam memorinya dan kisahkan tentang sosok-sosok yang hebat yang nantinya bisa menjadi panutan dan tuntunan bagi anak-anak semua. Selamat Hari Buku Nasional. Sekali lagi Bunda mengucapkan kepada semuanya selamat Hari Buku Nasional. Nah, semoga
minat baca bangsa Indonesia semakin meningkat ya, terutama teman-teman ya, anak soleh solihah, mumpung masih kecil-kecil, mumpung masih golden age ya, pemikirannya masih luar biasa, ayo baca buku sebanyak-banyaknya ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, ayah bunda, teman-teman solih dan solihah semuanya, pendengar Radio Suara Gersik, Syawal sudah berlalu ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Nah, bagaimana nih kemarin puasanya sudah hebat-hebat tentunya ya. Kemarin Bunda pas berkisah tentang ulat, ada pesan di situ bahwa teman-teman harus hebat puasanya, harus semangat puasanya. Nah, lebaran kemarin, kemana nih teman-teman sama ayah bunda? Pastinya mudik ya, lebaran bertemu dengan saudara, dengan kerabat, bersukaria. Ih, kalau teman-teman yang salih-salih pasti itu ya, bajunya baru, wah, sepatunya baru, Masya Allah, senang sekali tentunya. Nah, sore hari ini Bunda ingin menceritakan kisah tentang Rasulullah dan anaknya yatim piatu. Dengarkan baik-baik ya, teman-teman sudah siap? Coba, Bunda mau tes dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Sudah siap dengar kisah? Siap, begitu ya? Masya Allah. Are you ready? Ready. Begitu ya, Masya Allah. Baik. Ceritanya dimulai. Suatu pagi, kalau di sini pagi hari, terutama di desa-desa itu, pagi hari ditandai dengan berkokoknya ayam jantan. Tapi di zaman Rasulullah ada nggak ya ayam jantannya? Mungkin yang ada onta ya. Kalau onta sudah jelas ada. Nah kalau onta bagaimana ya teman-teman suaranya? Unta. Oh, tidak seperti itu ya. Masya Allah. Pagi hari yang cerah, di mana udaranya begitu bersih. Pagi itu matahari bersinar, keluar dengan sangat lembutnya karena masih pagi. Di pelataran Masjid Madinah nampak anak kecil-kecil sedang bersukaria. Mereka bergembira. Lihat bajuku bagus. Aku baru saja dibelikan oleh ayah bundaku. Iya, bajuku juga. Coba dilihat. Baju kokoku juga bagus. Celanaku juga bagus. Sama. Aku juga. Bajuku lihat. Bajuku. Sama ya? Balu. Balu ya. Sama kayak punyamu balu. Punyaku juga balu. Celanaku juga balu. Senangnya kita ya. Iya, senang sekali aku. Bajuku ini kayaknya enak, bagus, aku suka. Mereka bergembira teman-teman, saling menunjukkan baju barunya. Karena apa? Karena anak kecil lah baju baru, dapat baju baru dari bunda pasti senang. Mereka bergembira, berlari ke sana, saling berkejar-kejaran. Tapi teman-teman, di sudut yang lain, di sisi yang lain pelataran Masjid Madinah, ada seorang anak kecil yang dia diam tertegun sambil dia sedih melihat teman-teman yang sedang berbahagia. Dia sedih. Dia menangis teman-teman. Kira-kira ada apa ya? Teman-temannya pada berbahagia, pada senang, memakai baju baru. Tapi kenapa anak ini sedih? Dan teman-teman, ternyata baju anak itu kumuh, penuh dengan tambalan. Teman-teman, anak itu mulai melangkah, mendekati teman-temannya, melihat lebih dekat
kebahagiaan teman-temannya. Sedangkan teman-teman yang lainnya masih bergembira. Ayo kita lari ke sana. Ayo. Tunggu, aku jangan ditinggal. Sebentar. Ayo, sebentar. Aku takut baju baruku nanti kotor. Sementara si anak yang satu ini, dia semakin sedih. Teman-temannya yang sedang berbahagia, yang sedang berlari kaget. Teman yang satu ini sedari tadi, yang diam di pojokan pelataran Masjid Madinah, mulai terdengar suara tangisnya. Kenapa dia menangis? Iya, kenapa dia itu menangis ya? Aduh, dia menangis teman-teman. Kenapa ya? Semakin teman-temannya melihat, dia semakin kencang nangisnya teman-teman. Temannya mendekat dan bertanya, "Kamu kenapa? Kamu kenapa menangis?" Aduh, kamu ditanya tambah nangisnya keras ya tuh, kenapa kamu itu? Kenapa menangis? Aku semakin sedih kalau ditanya-tanya. Nangisnya panjang ya teman-teman, kayak kereta api. Ada nggak teman-teman yang di rumah kalau nangis seperti itu ya? Ada yang seperti itu? Boleh menangis sedikit saja, jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau nangisnya panjang, nangisnya banyak, kepalanya pusing. Nanti jadinya semakin sedih. Boleh meluapkan emosi, menangis boleh teman-teman, tapi sebentar aja ya. Teman kita yang satu ini, dia masih sedih. Ditanya lagi sama teman-teman, "Kamu kenapa sih nangis terus? Kan ini harusnya bahagia. Ini kan hari Lebaran." Dia itu loh, dengarkan itu takbir berbunyi, tapi dia malah nangis. Kita kan bahagia ya kalau hari raya begini, ada takbir bergema, kita jadi suka. Iya, apalagi kalau hari raya bergema takbir juga baju kita bagus. Tapi dia kenapa sih kok nangis terus? Kenapa? Yang ditanya belum bisa menjawab. Dia masih menutup wajahnya. Aku tambah sedih kalau ditanya-tanya. Sedih yang mungkin banyak bertumpuk-tumpuk ya teman-teman. Sehingga nangisnya jadi panjang. Ditanya temannya kenapa? Tidak menjawab. Tambah semakin sedih, tambah semakin menangis. Nah teman-teman, di dekat Masjid Madinah itu ada rumah Rasulullah di situ, dekat dengan Masjid Madinah. Rasulullah dari jendelanya melihat anak itu bersedih, maka Rasulullah pun keluar dari rumahnya. Rasulullah yang sangat tampan itu, dengan badan yang sangat tegap, rambut yang ikal, mata yang bercahaya, berjalan begitu gagah mendekati anak itu. Mendekati si kecil yang sedang bersedih. Masya Allah, kira-kira apa ya teman-teman yang dirasakan Rasulullah melihat anak kecil yang sedang menangis? Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Hatinya terenyuh, Masya Allah, anak solih dan solihah. Rasulullah ini luar biasa manusia pilihannya. Hatinya terenyuh, lembut melihat anak kecil yang sedang menangis. Maka ketika Rasulullah sudah berada di dekat anak kecil itu, dieluslah kepala anak kecil itu.
sambil berkata, "Wahai anakku, kenapa kau menangis?" Anak kecil ini teman-teman, dia masih belum membuka tutup matanya, tangannya masih menutupi mukanya. Ditanya begitu sama Rasulullah, nangisnya yang tadi sudah agak rokok kembali naik kencang lagi. Namun hebatnya Rasulullah teman-teman, ketika dia menangisnya semakin kenceng, bukannya Rasulullah jengkel, tapi Rasulullah mengelus rambutnya, membelainya dengan semakin sayang. Kenapa? Apa kamu sedih? Oh iya, aku sedang bersedih sekarang. Si kecil yang sedang menangis ini masih belum tahu siapa yang menanyai dia, karena tangannya masih menutupi mukanya. Kembali Rasulullah bertanya kepada si kecil ini, "Kenapa sedih? Kenapa terus menangis?" "Bagaimana aku tidak sedih? Ayahku sudah meninggal di medan peperangan. Sedangkan aku sekarang kelaparan. Aku belum makan." Ternyata dia anak yatim, teman-teman. Ayahnya sudah meninggal ketika berperang dan dia belum makan. Masya Allah, kasihannya teman-teman. Siapa yang di sini sayang kepada anak yatim? Saya. Siapa yang di sini peduli kepada anak yatim? Saya. Nah, kira-kira bagaimana dengan Rasulullah ya setelah mengetahui bahwa si kecil ini adalah anak yatim? Teman-teman penasaran? Tunggu ya kalau begitu kisahnya setelah yang satu ini. Jadi ikut terharu teman-teman mendengar kisah ini. Seorang anak yatim, dia tidak punya ayah. Ayahnya gugur di medan pertempuran, peperangan. Dan dia dalam keadaan lapar. Kira-kira manusia yang paling mulia seperti Rasulullah apa ya yang diperbuat terhadap si kecil yang sedang malang ini? Dan ternyata teman-teman, Rasulullah tidak henti mengelus kepala si kecil ini. Dan anak kecil ini masih belum tahu siapa yang menanyai. Ditanya lagi, dielus. Kemudian si kecil ini semakin menjadi, "Lihat teman-temanku, mereka bajunya bagus-bagus. Mereka bajunya baru. Sedangkan aku bajuku jelek. Aku tidak punya baju baru." Kemudian
Si kecil ini yang sedang menangis bertanya kepada teman-temannya. Teman-teman, memang siapa sih yang bertanya padaku ini? Kenapa dia bertanya-tanya padaku? Sementara teman-temannya sedang asik bermain, bergembira, tidak menghentikan dia lagi. Perlahan-lahan dia buka penutup mukanya, dia buka tangannya. Dia buka, dia lihat kaki. Siapa yang menanyaiku? Kakinya begitu gagah, begitu kuat kaki itu. Dibuka lagi, pandangannya semakin ke atas. Perutnya begitu datar. Sepertinya dia manusia yang suka berpuasa. Dia pandangan anak kecil diarahkan lagi ke atas. Dadanya begitu bidang. Betapa gagahnya dia. Siapa ya yang menanyai aku ini? Dan Dia masih mengusap air matanya. Siapa ya yang menanyai aku ini? nah, ketika pandangannya diarahkan, Rasulullah. Benar Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan tetap dengan sabar, dengan sayangnya membelai anak kecil ini seraya berkata, wahai anakku, maukah kau menjadi anak dari Bunda Aisyah? Aku menjadi anak Bunda Aisyah. Benar. Iya, Benar. iya, Beneran. iya. Maukah kau jadi adiknya Fatimah? Aku menjadi adiknya Fatimah. Iya. Beneran. Aku jadi adiknya Fatimah. Iya. Maukah kau menjadi anaknya Rasulullah? Rasulullah. Aku jadi adiknya Rasulullah. Iya sayang. Aku mau ya Rasulullah. Mau aku jadi anaknya Bunda Aisyah. Aku mau menjadi adiknya Fatimah. Aku juga mau menjadi putrimu ya Rasulullah. Masya Allah. Betapa luar biasanya Rasulullah, wahai teman-teman. Dia jadikan anak yatim ini sebagai anaknya, anak angkatnya. Maka dipeganglah tangan anak ini, dibawa pulang ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah meminta Bunda Aisyah untuk menyiapkan makanan untuk anak ini, dan kakak Fatimah memandikan adiknya. Maka dimandikanlah adik ini sama kakak Fatimah, disisir rambutnya, dikasih baju yang bagus, yang harum. Kemudian anak kecil ini makan apa yang dihidangkan oleh Bunda Aisyah. Masya Allah ya Rasulullah. Bajuku bagus dan aku sudah harum ya Rasulullah. Dan Rasulullah, aku boleh memakannya? Rasulullah tersenyum. Karena memang Rasulullah sudah minta Bunda Aisyah untuk menghidangkan makanan buat anak yatim ini. Dia masih menangis dengan terharunya. Aku makan ini Rasulullah. Makan yang enak ini. Sebanyak ini. Masya Allah. Tidak lupa, kemudian anak kecil ini membaca doa. Ayo, teman-teman yang di rumah, anak salih-salihah semuanya, siapa yang bisa membaca doa mau makan? Masya Allah, semuanya bisa membaca doa mau makan. Coba bagaimana doa mau makan? Masya Allah, Bunda sampai terharu ini ya. Si kecil anak yatim ini membaca doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana
Wakina adzabannar. Mulailah dia makan. Perutnya yang beberapa hari tidak terisi, yang dia tidak makan karena tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang dimakan. Dia makan itu dengan lahapnya. Rasulullah, ini enak sekali. Dimakan lagi sampai perutnya kenyang. Kemudian si anak kecil ini ingin menunjukkan ke teman-temannya betapa bahagianya dia hari ini. Betapa beruntungnya dia hari ini. Hari yang sangat istimewa ketika dirinya diangkat menjadi anak dari Bunda Aisyah, adik dari kakak Fatimah, dan anak dari Rasulullah. Diberi baju yang sangat bagus, yang harum, setelah dimandikan dan diberi makan. Maka dia melangkah keluar rumah dari Rasulullah. Dibuka pintu rumah Rasulullah. Dia langkahkan kakinya. Dia keluar. Dia panggil-panggil temannya. Teman-teman. Teman-teman, lihat aku. Teman-temannya yang sedang di luar, yang sedang berbahagia tadi, menoleh mendengar teriakan si anak kecil. Dan semuanya terkejut. Beneran itu tadi? Dia yang nangis? Tadi kan dia nangis. Bajunya jelek. Bau. Tapi sekarang dia sudah bagus bajunya. Hah? Kok bisa? Teman-teman, aku ke sana. Dia berlari ke teman-temannya. Dia betapa bahagianya dia. Teman-teman lihat, aku sudah ini. Aku sudah. Dia tidak bisa ngomong teman-teman saking bahagianya. Bajuku lihat. Bajuku bagus kan? Aku sudah mandi, aku sudah pakai baju bagus, dan aku sudah makan. Teman-temannya semakin heran. Kok kamu sekarang bajunya bagus? Kamu mencuri ya? Enggak, aku tidak mencuri. Kok bajumu bagus? Kamu juga sudah harum? Kamu sudah mandi? Aku tadi dimandikan kakak Fatimah, dan aku diberi baju bagus ini. Hah? Kamu? Kamu dimandikan kakak Fatimah? Kamu diberikan baju yang bagus? Iya, dan aku diangkat menjadi anaknya Rasulullah. Teman-temannya pada heran. Kamu bohongnya. Tak boleh bohong, tak baik. Apalagi nih hari raya, kita kan sudah puasa. Masa kita berbohong? Enggak, beneran. Aku tidak bohong, teman-teman. Hari ini Rasulullah memberiku baju bagus dan aku sudah diberi makan sama Bunda Aisyah. Kenapa? Kenapa Rasulullah mengangkatmu jadi anak? Dan kenapa Bunda Aisyah memberi makan? Karena anak tadi Rasulullah menanyai aku yang sedang sedih. Maka aku ceritakan kalau aku adalah anak yatim dan aku belum makan. Maka Rasulullah membawaku ke rumahnya. Terus aku dimandikan oleh kakak Fatimah. Aku diberikan baju yang bagus ini. Terus Bunda Aisyah juga menyuruhku makan. Maka aku sudah makan, aku sudah kenyang. Dan yang paling membahagiakan, aku sekarang menjadi anaknya Rasulullah. Teman-teman, betapa beruntungnya dia ya. Kalau begitu aku juga ingin jadi anaknya Rasulullah. Aku juga. Aku pengen jadi anaknya Rasulullah. Iya, Dia beruntung sekali ya. iya dia beruntung sekali ya. Maka teman-temannya pun sempat dibuat iri oleh kebahagiaan yang diterima oleh si anak yatim ini. Masya Allah teman-teman, semua yang salih-salihah yang ada di rumah bagaimana kisahnya?
Ih, Bunda sampai terharu ini, sampai meneteskan air mata, betapa mulianya akhlak Rasulullah. Ya kan teman-teman? Memang Rasulullah adalah suri tauladan yang paling utama, suri tauladan yang sangat bagus untuk kita ya. Beliau luar biasa manusia pilihan. Bagaimana Rasulullah bisa mengubah hati seorang anak kecil yang saat itu sedang menangis sedih berbunga-bunga. Bagaimana Rasulullah membuat hari itu seorang anak yatim yang tidak punya baju, dia menjadi bahagia dengan diberikan baju yang baru. Dan bagaimana Rasulullah menjadikan anak kecil yang saat itu kelaparan, pagi itu kelaparan, menjadi kenyang perutnya. Masya Allah, betapa dermawannya Rasulullah. Betapa Rasulullah ini contoh yang sangat mulia. Siapa yang ingin seperti Rasulullah? Saya. Siapa yang kepingin ketemu Rasulullah? Saya. Masya Allah teman-teman. Siapa nama nabimu yang hebat? Muhammad. Siapa nama nabimu yang hebat? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang mulia? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Teman-teman, satu lagi yang ingin Bunda sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya di surga Rasulullah itu punya telaga teman-teman yang luas sekali. Telaganya sangat besar sekali. Barang siapa yang minum air telaga itu, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan lebarnya telaga itu 1 bulan perjalanan. Panjangnya juga 1 bulan perjalanan. Bisa dibayangkan betapa besarnya telaga itu. Dan seperti yang Bunda katakan tadi, barang siapa yang minum air telaga itu, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan tahukah teman-teman, Rasulullah menunggu kita di sana. Beneran ini. Rasulullah menunggu kita di sana. Rasulullah sangat mencintai kita kan teman-teman. Maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kita juga cinta kepada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditunggu di sana di Telaga Al-Kautsar sama Rasulullah. Semoga kita semua bisa bertemu Rasulullah ya di Telaga Kautsarnya ya. Masya Allah. Baik, sore hari ini kisah dari Bunda sampai di situ. Bunda sampai termehek-mehek ini kalau menceritakan Rasulullah ya. Masya Allah. Karena kenapa? Karena Rasulullah begitu hebat teman-teman. Rasulullah ini contoh teladan yang hebat. Apa hikmah sore hari ini yang bisa diambil dari Rasulullah? 1. Rasulullah sangat sayang pada anak yatim. Semoga teman-teman yang di rumah juga sayang ya kepada teman-teman kita yang sedang diuji sama Allah. Ayahnya sudah berpulang lebih dahulu, yaitu anak yatim. Yang kedua, Rasulullah begitu peduli, begitu berempati dan membantu anak yatim. Betapa Rasulullah ini sosok yang sangat dermawan teman-teman. Dan ini patut kita contoh ya teman-teman semua di rumah, para pendengar radio Suara Gersi. Ayo kita berlomba-lomba seperti Rasulullah menjadi sosok yang dermawan, tidak pelit, suka membantu sesama. Dan yang ketiga, apa teman-teman? Yang ketiga, Rasulullah ini walaupun dia seorang pemimpin negara, panglima perang, tapi hatinya begitu lembut, tidak keras, begitu terenyuh lihat si kecil yang sedang menangis. Hati yang lembut, ini yang membuat kita ingin mencontoh Rasulullah. Tidak keras ya, Masya Allah, lembut hatinya. Siapa yang di sini pingin lembut hatinya seperti Rasulullah? Wih, banyak. Kenapa hatinya lembut? Kalau hatinya lembut tidak mudah marah. Kalau hatinya lembut itu tidak mudah berbuat hal-hal yang menyakitkan orang lain. Karena dia akan berpikir, kalau aku melakukan itu menyakiti orang lain, berarti hatiku juga sakit. Kalau hatiku juga sakit, aku tidak ingin orang lain juga sakit. Hatinya lembut. Masya Allah. Baik, itu ibrah yang bisa kita ambil sore hari ini ya teman-teman. Semoga Allah jumpakan kita kembali
di kesempatan yang lainnya. Insya Allah habis ini kita panggil Bonbon ya teman-teman ya. Bonbon, Bonbon. Kayaknya Bonbon masih tidur. Tunggu dulu di situ ya teman-teman. Bunda akan bangunin Bonbon dulu ya. Sebentar ya. Nanti kita ketemu lagi setelah Bonbon bangun. Bunda kenapa menangis? Bunda tadi sedih aku tinggal tidur. Enggak. Masa ditinggal Bonbon tidur aja Bunda nangis? Itu matanya sembab, kayak ada air matanya. Iya Bunda, tadi sempat termehek-mehek. Karena aku, maafkan aku Bunda. Bukan karena Bonbon. Terus karena apa? Tadi kan sama aku Bunda nggak sedih. Terus aku tinggal tidur kok Bunda jadi nangis. Masya Allah, dia nggak tahu nih teman-teman. Barusan Bunda berkisah tentang Rasulullah ya. Tuh, kan aku tadi disuruh tidur. Teman-teman tadi ceritanya bagaimana? Aku tidak dengar. Tolong dong aku diceritain. Nanti Bonbon bisa ikuti. Gitu ya, Masya Allah. Kisahnya di mana ya Bon? Diulangi sama Bunda. Nanti di rumah aku dikasih tahu ya Bunda. Bonbon suaranya masih serasa bagaimana gitu ya teman-teman. Iya kan barusan aku bangun tidur. Bagaimana tidurnya? Tidurku nggak nyenyak. Kenapa? Soalnya aku tadi dikeleler sampai Bunda di situ. Iya tadi Bonbon tidurnya di bawah teman-teman. Ditaruh bawah. Iya, kotek kasih Bunda. Baik, Masya Allah. Teman-teman bagaimana kisahnya sore hari ini? Wah pastinya kisah yang seru ya. Soalnya aku lihat Bunda sampai termehek-mehek. Sampai termehek-mehek ya. Betapa Rasulullah ini seorang yang luar biasa, seorang yang mulia. Masya Allah, bagaimana beliau sebuah role model yang Masya Allah Allah ciptakan untuk kita itu sempurna. Manusia yang patut kita jadikan idola. Tidak ada idola yang lain. Apalagi idola-idola yang khayalan ya. Seperti Superman, Batman, man itu. Ya, Masya Allah. Itu apa namanya, superhero yang hayalan, sedangkan Rasulullah nyata teman-teman. Anak solih dan solihah Rasulullah ini nyata, contoh sosok tauladan yang luar biasa, yang nyata, yang benar-benar ada, yang patut kita jadikan idola. Jadi siapa idola kita? Rasulullah. Iya, Rasulullah idola kita ya. Baik, Masya Allah, senang sekali ya.
bercerita tentang Rasulullah tidak akan ada habisnya ya teman-teman. Insya Allah, moga-moga Allah jumpakan lagi di kisah-kisah selanjutnya. Dengan kisah-kisah yang lebih seru, lebih bermanfaat, dan tentunya banyak ibrah di dalamnya. Iya, Masya Allah. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita sore hari ini, yuk kita baca salawat untuk Rasulullah. Baca salawatnya, aku nggak tahu. Aku gak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu Bun. Wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Senang ya Bunda kalau kita bersalat untuk Rasulullah. Iya, sering-seringlah bersolawat untuk Rasulullah ya teman-teman. Sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Iya, Baik teman-teman. Bunda sudah pulang tak? Iya sudah waktunya kita berpisah sama teman-teman Bon. Kok sebentar? Sebentar. Tadi Bon mau tidur sih soalnya. Oh iya. Suaranya masih agak-agak gimana Mon? Oh enggak. Langsung berteriak ya, Masya Allah. Baik teman-teman yang solih dan solihah, pendengar suara Gersik yang luar biasa. Jangan lupa menjadi anak hebat. Jangan lupa menjadi anak juara. Jangan lupa mulai sekarang, yuk kita gemar membaca. Dengan membaca menjadi jendela dunia, menjadi jendela ilmu pengetahuan. Karena dengan membaca Banyak pengetahuan yang kita dapat. dengan membaca Kita akan tahu keadaan di luar sana, di negara-negara yang lain, ilmu pengetahuan dan sebagainya. iya, Masya Allah. Sore hari ini kita cukupkan dulu ya teman-teman. Bunda Dani Rajaku, Bon. minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai belibet. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Yang baik-baik datangnya dari Allah. Yang salah datangnya dari hawa nafsu Bunda sendiri. Untuk itu sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Bunda salam dulu ya. Aku juga salam. Mau bilang apa Bunda? Aku Bunda tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah. Dadah.